وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوانا في الدين وأخواتي الله, pembahasan tentang manhaj. Dan kalau ada yang tanya, di zaman Rasul ada pembahasan manhaj? Jawabannya sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Kalau istilah ilmu tentang tafsir hadis, jalan yang terang tentang penjelasan metode para salaf di dalam apa? Fi akhdid din. 4. Pertama, dalam bagaimana mereka mengambil agama. Wa fahmihi, mengambil agama, yakni dari mana agama diambil, ilmu ini diambil. Lalu wa fahmihi, dan memahami yang kedua agama ini. Lalu wal amali bihi, dan bagaimana mengamalkan agama. Sehingga kita sering mendapati apakah amalan ini amalan para salaf dahulu atau bahkan tidak ada. Maka bagaimana para salaf dalam mengamalkan agama. Lalu bukan saja itu, yang keempatnya wa da'wati ilaih, dan bagaimana mendakwahkan yakni agama ini. Jadi ada 4 ya, bagaimana metode para salaf dalam mengambil agama, lalu memahami, mengamalkan dan mendakwahkan agama. Baik. Nah, kitab ini ikhwan bin azakullah ada banyak pembahasan. Ada sekitar 11 pembahasan dengan penutupnya. Ini saya bukan akan membahas ini secara keseluruhan, tidak, karena bagaimana kita membahas kitab dalam 1 jam seperti ini. Namun ingin menjelaskan kandungan kitab ini, semuanya ada 11 pembahasan, dan diantara dari masing-masing pembahasan ada bab per babnya. Di antara satu pembahasan yang akan kita kaji di malam ini tentang penjelasan tentang manhaj, bagaimana kita dalam beragama, siapa yang kita ikuti, dan kita wajib dalam mengikuti metode para salafus saleh. Ini diantara satu butir pembahasan dari kitab ini yang banyak pembahasannya. Di antaranya mungkin kalau saya akan secara singkat dijelaskan isi kandungan kitab ini. Yang pertama tentang bab penjelasan jalan dan metode cara dalam mengambil ilmu agama. Dijelaskan babnya banyak tentang apa itu salaf, apa itu sunnah dan ahli sunnah, sifat-sifat ahli sunnah, dan seterusnya, sampai pembahasan kepada penisbatan kepada salaf dan penisbatan kepada sunnah yang banyak sekali di sini. Metode pembahasan kedua tentang bab sikap terhadap kebid'ahan dan ahli bid'ah. Karena di antara ciri khas dan di antara syiar manhaj salaf ada 4 poin di antara ciri khasnya. Yang pertama apa? Tahqiq al-ubudiyah lillahi ta'ala. Ini mewujudkan peribadatan yang maknanya tauhid. Yang kedua, al-ittiba' bi sunnati nabi. Metode yang apa namanya? Ciri khas yang kedua di antara prinsip salaf yang kedua, prinsip manhaj salaf yang kedua apa? Prinsip manhaj salaf yang kedua al-ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, luzum jama'atil muslimin wa imamihim, yakni menetapi jamaah kaum muslimin dan imam mereka, yakni taat kepada pemimpin penguasa. Ini syiarnya ya. Syiarnya atau apa, ciri khasnya manhaj salaf. Yang keempat, al-hadar minal bid'ah wa ahliha, memperingatkan manusia tentang bahaya bid'ah dan ahli bid'ah. Maka di poin pembahasan yang kedua dibahas di sini tentang sikap terhadap kebid'ahan dan ahli bid'ah. Pembahasan yang ketiga tentang bab luzum al-jamaah. Ya, dibahas tentang bagaimana sikap terhadap penguasa. Ya. Dan jamaah itu ada 2 macam. Ada jamaah yang bersifat ilmiah, jamaah yakni dalam hal menetapi kebenaran, jamaahnya Rasul dan para sahabat. Yang kedua jamaah hissiyah, jamaah yang dimaksud yakni jamaah
taatnya kepada pemimpin, kepada imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Yang ini kita selalu di dalam pembahasan akidah misalnya mewajibkan untuk taat kepada penguasa walaupun penguasa itu zalim. Kemudian pembahasan berikut tentang bab penguasa, lalu pembahasan tentang dakwah dan seterusnya, pembahasan tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar dan semisalnya. Nah, kita akan bahas di poin pertama insyaallah. Cuman di mukadimah saya sampaikan perkataan beliau ini yang paling penting. Ya, di antara pembahasan yang kita akan bahas ini, kata beliau, "Fahada kitabun fi bayanin sabili wa tariqis salaf fi akhdh din wa fahmihi wa al-amal bihi wa da'wa ilaihi." Kata beliau, kitab ini menjelaskan tentang metode dan cara para salafus saleh, para salaf, yakni para sahabat, para tabi'in, tabi'in di dalam mengambil agama, memahami agama, mengamalkan agama dan mendakwahkan agama. Wa huwa ma yu'abbiru anhu ahyanan bil manhajis salafi. Dan dia diibaratkan atau diungkapkan terkadang dengan istilah manhaj salaf, metode para salaf di dalam mengambil agama, memahami agama, mengamalkan dan mendakwahkannya. Nah, ada poin penting yang menarik di sini. Saya tidak akan baca semuanya dari mukadimah ini. Yang menarik di sini kata beliau, kenapa dia membahas ini? Ya. Yang menjadi sebab waladhi dafa'ani lil kitabati fi hadzal bab ma ra'aituhu min masisil haja ila bayan hadzal janib al-aqdi al-amali al-muhim. Yang mendorong untuk mengarang kitab ini, menulis kitab ini dalam bab ini tentang manhaj, karena sangat butuhnya penjelasan dari sisi akidah, dari sisi amal yang sangat penting dalam din, dalam agama ini. Ya. Walladzi zalat fihi aqdam katsirin minal firaq wal jama'at, yang mana di poin ini banyak kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah, termasuk ormas-ormas yang menisbatkan kepada dakwah Islam yang tergelincir, yakni keliru, sesat dalam memahami ini, sehingga wal tabasat ma'alimuhu ala ba'di ma yuntasibu ila manhaji ahli sunnah wal jamaah, yang kelompok-kelompok ini menisbatkan kepada ahli sunnah wal jamaah, namun mereka sesat dalam poin ini, dalam manhaj gitu, yang mana mereka juga mengaku ahli sunnah wal jamaah. Idhanna ba'duhum, perhatikan ikhwan, karena sebagian orang itu mengira ya, anna kulla man wafaqa as-salaf fi tauhid al-uluhiyyah wa rububiyyah wal asma'i was sifat wa fi baqi arkanil iman fa innahu salafi. Karena banyak orang yang menyangka, kata beliau, bahwa siapa yang sesuai dengan para salaf di dalam masalah tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan juga di dalam masalah rukun-rukun iman, ya, tentang iman kepada malaikat, iman kepada takdir benar, kepada hari akhir, tentang syafaat dan semisalnya, itu benar sesuai dengan salaf, ya, itu langsung dinyatakan dia, oh berarti dia salafi, ya. Kata beliau, walau khalafahum fil masail al-muta'alliqah bihuquq wulatil umur, walaupun menyelisihi di dalam masalah berkaitan tentang hak pemimpin, hak penguasa. Artinya kata beliau, manhaj, lurusnya seorang dalam manhaj bukan sekedar orang sudah menetapkan tauhid yang 3 langsung dia salafi, tidak. Karena ahli bid'ah pun banyak yang menetapkan tauhid yang 3, betul. Rukun iman ditetapkan dengan benar semuanya, yang 6 itu betul. Namun ahli bid'ah ini sesat dalam masalah sikap terhadap penguasa, menghalalkan memberontak kepada penguasa, walaupun menetapkan tauhid yang 3, bukan berarti atau belum tentu dia seorang salafi atau yang mengikut salaf, bukan, kata beliau. Tapi harus betul sesuai dengan salaf itu dalam semua prinsip-prinsip dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paham maksudnya ya? Apalagi sekedar jenggotan saja. Jadi seorang berjenggot, celana cingkrang, istrinya cadaran, belum tentu salafi.
Bahkan menetapkan tauhid yang ngaji kitab tauhid, ngaji usul salasah belum tentu salafi. Berapa banyak aliran khawarij ngajinya kitab tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Belum tentu seorang salafi. Yani betul-betul dia di atas manhaj salaf. Ketika dia menyelisih dalam prinsip yang lain, apa itu? Menyelisih prinsip salaf dalam sikap terhadap penguasa. Sikap terhadap penguasa, jemaah. Orang yang membolehkan memberontak kepada penguasa, membolehkan mengorbankan darah rakyat demi untuk menjatuhkan penguasa, walaupun betul di sisi yang lain dalam tauhid belum tentu dia salaf, bahkan itu termasuk khawarij. Maka jangan heran di antara ahli bid'ah, di antara orang-orang khawarij ya, yang mereka masya Allah ngaji kitab tauhid, ngaji kitab usul salasah, ya, kokoh dalam tauhid, rukun imannya benar, tapi sikap ini salah, maka dia bukan seorang salafi, bukan seorang ahli sunnah wal jamaah. Ya. Maka kata Imam Ahmad, orang yang tidak mengimani poin-poin yang beliau sampaikan dari prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah di kitab usul sunnah beliau, dari mulai bab takdir, bab sikap terhadap penguasa, bab hari akhir, rukun-rukun iman dan semisalnya, kata Imam Ahmad, kalau satu poin saja tidak diimani, tidak dinyatakan, tidak ditetapkan, maka laysat min ahliha, maka orang tersebut bukan ahli sunnah. Ya. Maka kalau kita baca buku usul sunnah karya Imam Ahmad, itu dijelaskan tentang, bahkan Imam Ahmad sampai ada 3 pembahasan tentang kewajiban taat kepada pemimpin. Pembahasan kedua, kewajiban untuk beribadah di belakang, beribadah bersama pemimpin penguasa. Dan yang ketiga, haramnya memberontak kepada penguasa. Nah, kata Imam Ahmad seolah-olah kalau keliru di poin ini, maka dia bukan ahli sunnah. Jadi tidak sembarangan, tidak mudah cuma, apalagi sekedar jenggotan saja. Ya. Oh, salafi kenapa jenggotan? Lo belum tentu. Tablighi jenggotan. Oh, cingkrang salafi. Lah, khawarij cingkrang. Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, yang di luar golongannya cingkrang juga. Istrinya cadaran, masya Allah. Khawarij juga cadaran. Bahkan tablighi walaupun cadarnya kadang kakinya kelihatan, cadaran tapi kaki kelihatan. Tablighi juga cadaran. Yang penting cadaran. Ada yang juga bercadar karena menghalangi debu saja. Sepeda motor masalah cadaran. Ternyata karena debu naik motor. Jadi bukan tolak ukur demikian. Apalagi hanya sekedar zahir, bahkan hatta meyakini tauhid yang 3. Kan kita ini menetapkan tauhid rububiyah benar, uluhiyahnya benar, asma wa sifat benar. Ya, berarti dia salafi al-sunnah. Lah, lihat di poin-poin yang lainnya. Maka belum menjelaskan poin-poin itu di sini di kitab ini. Namun kita akan ambil dari sisi pembahasan pertama tentang masalah definisi salaf, apa itu sunnah, ahli sunnah dan semisalnya. Nah, berkata muallif hafizahullah, jima'u abwabit ta'rif bil mahajjah wa bayan manhajit talaqi. Beliau membawakan satu kitab. Jadi di bawah kitab nanti ada bab. Jadi kitab itu ada kitab seperti kitab taharah. Nanti di bawah kitab taharah ada babnya. Bab apa? Bab misalnya wudu, bab miyah, bab air, bab wudu, bab mandi, itu bab. Jadi kitab itu kumpulan bab kitab. Baru nanti bab, kumpulan dari pasal, dan paling akhir nanti pasal. Nah, jadi kitab jima' abwab, kumpulan bab-bab tentang definisi al-mahajah wa bayan manhaj talaqi. Penjelasan tentang al-mahajah. Mahajah yakni thariq, jalan, dan penjelasan tentang manhaj, metode talaqi dalam mengambil agama ini. Lalu beliau bawakan bab yang pertama, ta'rif bis salaf, definisi salaf. Apa itu salaf para jemaah? Salaf beliau bawakan definisinya itu dengan dalil. Ya, dalil. Yang nanti antum bisa mendefinisikan sendiri apa itu salaf dengan dalil ini. Yang pertama, surat At-Taubah ayat 100. Beliau mengatakan qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Oh, berarti salaf itu ini dia ayatnya. Jadi salaf itu Allah berfirman, firman Allah Ta'ala sebagaimana terungkap dalam firman Allah Ta'ala, yaitu was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Apa artinya? Dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin, dan orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan sahabat ansar. Lalu siapa lagi? Walladzina taba'uhum bi ihsan,
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Apa jaminannya? Ini ayat bukan sekedar memberitakan jemaah, tapi ini terkandung di dalamnya perintah. Kan ada dalam bahasa Arab itu kalimat yang isinya khabar, berita, ya, berita, tapi intinya perintah untuk kita mengikuti. Seperti dalam ayat ini. Orang yang mengikuti Muhajirin Ansar itu siapa? Ya kita semua ini harus mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'ada lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah janjikan surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Lalu khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal fawzul 'adzim," itulah kemenangan yang agung. Muallif membawakan definisi salaf dengan dalil pertama ayat 100 surah At-Taubah. Berarti salaf itu maknanya siapa jemaah? Salaf itu ya orang-orang yang terdahulu dari kalangan para sahabat, Muhajirin dan Ansar, dan yang mengikuti mereka dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk siapapun dia dari umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti yang mengikuti Muhajirin dan Ansar, dia salaf. Nah, menisbatkan diri kepada salaf dalam bahasa Arab ditambahkan ya nisbah salafi. Jadi salaf itu menisbahkan kepada salaf. Siapa mereka? Rasul, para sahabat, para tabi'in. Sebagaimana kata Nabi dalam hadis yang lain, dan mu'alif juga nanti membawakan dalil itu. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum. Ayat ini memberitakan orang yang akan mendapat ridha Allah, orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Bukan sekedar berita, tapi perintah. Kita ini wajib mengikuti mereka. Ya. Jadi ini satu poin. Jadi salaf itu kalau secara bahasa orang yang terdahulu, jemaah. Nenek moyang kita tuh salaf secara bahasa. Namun secara istilah adalah Rasul dan para sahabat, atau para sahabat dan 3 generasi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Diberi titik 2 atau apa? Diberi pembatasan. Salaf itu maknanya yang saleh. Jadi yang menjadi ibrah bukan waktu, tapi saleh. Karena orang yang hidup di zaman salaf tapi dia sesat, maka bukan dikatakan dia salaf. Demikian pula kita yang hidup di akhir zaman, berarti khalaf secara bahasa kita ini. Namun ketika benar pemahaman kita mengikuti salaf, maka kita pun masuk ke dalamnya. Maka yang menjadi ibrah bukan zamannya, tapi bagaimana pemahamannya cuma. Maka istilah salafus saleh, bukan salafut taleh. Lawan dari saleh apa? Taleh. Lawan dari saleh apa? Taleh. Taleh itu ya enggak saleh. Taleh. Maka bukan salafut taleh, tapi salafu as-saleh. Nah, yang kedua ikhwan, mu'allif membawakan dalil dari hadis Nabi tadi, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Baik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi. Di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan generasi yang disebutkan itu ada setelah Nabi SAW itu disebutkan 3 jemaah. Dan memang rawi juga ragu apakah Rasul menyebut 2 atau 3 setelah menyebut generasi beliau. Khairun nas qarni, generasiku, 1 ya. Lalu setelah itu Nabi mengatakan summa ladzina yalunahum summa ladzina yalunahum. Berapa? 2. Di dalam riwayat yang lain 3 disebutkannya summa ladzina yalunahum. Berarti kalau 3 generasi yang disebutkan setelah Nabi bersama generasi Nabi itu generasi sahabat itu menjadi berapa semuanya? 4. Kalau cuma 2 disebutkan, berarti dengan disebutkan generasi Rasul itu sahabat itu menjadi 3 generasi. Yang rajih walau alam, sebagian ulama merujihkan apa yang disebutkan karena rawi ragu dan ini kejujuran rawi. Aku katanya tidak tahu Nabi itu nyebut 2 atau nyebut 3 setelah menyebut generasi beliau. Nah, di dalam riwayat Muhammad disebutkan 4 jemaah. Jadi 3 generasi yang disebutkan oleh Nabi setelah menyebut generasi beliau. Terlepas dari perselisihan 3 generasi atau 4 generasi dari generasi yang terbaik disebutkan Nabi, intinya salaf adalah mereka 3 generasi yang dimuliakan, yang Nabi mentazkiyah mereka. Khairun nas
sebaik-baik manusia. Dan nanti mu'alif menjelaskan yang dimaksud sebaik-baik itu bukan baik badannya, bukan gantengnya, enggak. Bahkan mungkin ada antum bisa lebih ganteng dari para salaf terdahulu, bisa jadi. Bukankah dikenal di kalangan salaf ada salaf yang yani kalangan tabi'in, ada yang bibirnya doer, hidung pengek, keriting, ireng, hitam, jelek jasadnya. Maka khairiyah bukan khairiyatul jasad. Dan itu yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa, tidak memandang kepada jasad kalian, tidak. Mau rupanya ganteng, cantik, mau jasadnya seperti aderai, ya kayak apa aderai, ya, mau berotot, tulang apa, otot kawat, tulang besi, enggak dilihat oleh Allah, enggak peduli. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Maka tidak ada pujian dalam Quran kepada jasad, bahkan yang ada celaan, sebagaimana Allah mencela orang-orang munafik yang kalau kalian melihat mereka, kata Allah, tu'jibuka ajsamuhum wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kalian melihat mereka orang-orang munafik bagaimana? Tu'jibuka, menakjubkanmu, yani ajsamihim, jasad-jasad mereka. Kagum kita dengan jasad orang kafir, yani tampannya orang kafir ganteng, kagum. Tapi ketika mereka berbicara, tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musanada. Tapi ketika mereka bicara, gak ada artinya mereka. Bahkan seperti papan yang diinjak, gak ada manfaatnya. Maka Allah tidak melihat jasad percuma. Jadi kebaikan salaf yang dimaksud oleh Nabi, kebaikan dalam hal agama maknanya. Kebaikan dalam hal agama. Lalu beliau membawakan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Az-Zubair bin Adi. Dia mengatakan, Ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fa syakawna ilaihi ma yalqawna minal Hajjaj. Lalu kami kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat, walaupun termasuk bukan sahabat apa namanya, sahabat senior di zaman Rasul ya, karena Anas itu termasuk sahabat yang generasi di akhir. Beliau meninggal dunia, yakni Rasul meninggal dunia, Anas bin Malik usianya baru berapa? Baru 20 tahun saja. Jadi namun ketika di zaman Anas bin Malik ada seorang penguasa yang zalim, jahat, kejam, yang membunuh bukan satu dua ulama, ribuan ulama dibunuh, disembelih. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maka kami, kata Zubair bin Adi, mengadu kepada Anas tentang kezaliman penguasa ini, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Lalu Anas mengatakan, isbiru. Nah ini jemaah, sikap kita ahli sunnah terhadap penguasa yang jahat, yang zalim, isbiru. Kata Anas, bersabar kalian dengan kezalimannya. Dan sabar bukan berarti tidak menasihati, nasihati dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan syariat. Isbiru fa innahu la yati 'alaikum zamanun ila alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Bersabar kalian, kata Anas, karena tidaklah datang kepada kalian satu zaman, tidaklah datang kepada kalian satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman sebelumnya. Artinya jemaah, semakin bertambah zaman itu bertambah buruk keadaan. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian menemui Rabb kalian. Kata Anas, sami'tuhu min Rasulillah min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar perkataan ini dari Rasulullah. Jadi ini hadis Nabi berarti. Apa kata Nabi? Tidaklah zaman mendatangi kalian kecuali setelahnya lebih apa? Lebih buruk sampai kalian wafat. Artinya di sini terkait dengan bab kitab definisi salaf, berarti maknanya apa jemaah? Salaf artinya generasi terdahulu itu yang paling baik tentu. Generasi pertama tentu yang paling apa jemaah? Yang terbaik, karena terus zaman semakin berubah, datang berganti zaman semakin apa? Semakin buruk. Maka teladan kita adalah generasi yang paling awal tentunya. Lalu kayak yang kedua, lalu generasi ketiga, dan ada khilaf tentang generasi keempat. Yang jelas 3 generasi atau 4 generasi inilah generasi yang harus kita tiru. Itulah yang dimaksud dengan salaf jemaah.
Maka salaf itu bukan ormas, bukan golongan, bukan istilahnya kelompok yang ada pimpinannya, ada cabangnya, ada ART, ada kartu anggota, ada kaosnya, ada benderanya. Tidak, dia bukan itu. Dia sebuah pemahaman agama yang semua muslim wajib, kalau tidak dia sesat, berdosa, bahkan diancam di dunia dan di akhirat. Ini sebuah pemahaman agama. Jadi salaf itu bukan golongan, maka istilah salafi ini penisbatan kepada para salaf maknanya. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berarti metode mu'alif tadi membacakan satu firman Allah, yang kedua apa? Hadis, yang ketiga juga masih hadis, terus yang keempat ini perkataan sahabat. Nah, penyusunan kitab ini ikhwan, kitab ini penyusunannya persis kitab tauhid. Jadi ada judul, ada bab, ada judul, kemudian ada dalil firman Allah, dalil hadis, dalil perkataan para sahabat. Nanti ada penjelasannya. Jadi bagus sekali kitab ini. Mudah-mudahan ada yang menerjemahkan supaya antum bisa mendapatkan faedah. Ya syukur-syukur antum belajar bahasa Arab bisa membacanya. Tapi kalau tidak, mudah-mudahan ada terjemahnya sehingga bisa mendapatkan faedah dari kitab ini. Nah, mungkin kita insya Allah akan kaji kitab ini di sini secara tetap setelah selesai kitab min usul Aqidat Ahlussunnah wal Jamaah, karena itu kan kitab tipis, namun walaupun tipis kok ya tidak selesai. Ya, karena pertemuannya sulan sekali kesuwen. Tapi insya Allah sabar. Insya Allah setelah itu kita akan kaji kitab ini insya Allah. Karena ini terkait tentang manhaj. Ya. Taib. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Man kana minkum muta'assiyan. Ini hadis riwayat. Taib. Ya ikhwan, karena sekarang kita telah dimudahkan untuk menukil ilmu di internet, ya, dimudahkan. Maka ketika antum mengkaji seperti ini, misalnya kan antum tidak ada kitabnya, tapi ketika ustadz menyampaikan dalil Quran, surat apa, hadis, itu minimal antum hafal kawan? Hafal lafadznya, dari satu lafadz misalnya seperti man kana minkum muta'asiyan. Hafalkan yang ininya saja. Nanti antum cari di internet man kana minkum muta'asiyan. Nanti anak kasih antum aplikasi tentang bagaimana mencari hadis. Ada aplikasinya. Sebenarnya sudah ada semuanya di internet ini. Cuman kadang kita nih nggak tahu mana aplikasinya. Mencari ayat tafsir ada ya kan. Mencari hadis sama syarahnya ada. Bahkan ada aplikasi yang luar biasa, ada hadis langsung dengan takhrij hadis. Ini hadis riwayat siapa saja. Bahkan disebutkan hukumnya. Apa kata Syalbani tentang hadis ini. Namun yang mohon maaf nggak ada terjemahannya. Cuman terjemahannya nanti ya antum bisa carilah di internet juga lagi. Nah itu untuk membantu tidak masalah. Ya, jadi internet itu jangan dijadikan guru utama, tapi untuk membantu, memudahkan kita seperti sekarang. Man kana minkum muta'asiyan. Oh muta'asiyan. Ini catat muta'asiyan nih. Muta'asiyan. Catat. Nanti klik di itu keluar hadis ini. Barang siapa kata Ibnu Mas'ud yang diantara kalian untuk mau mengambil teladan, maka falyata'assa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teladanilah para sahabat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salaf maksudnya. Jadi salaf itu para sahabat. Ya. Maka istilah salafi yang itu para sahabat dalam beragama, dalam cara beragama, memahami agama. Ya. Maka ikhwan, misalnya bagaimana tentang keberadaan Allah itu di mana Allah? Ya lihat para sahabat. Kita ikuti mereka, apa kata para sahabat tentang Allah, di mana Allah. Dan antum ingat di sebuah kaidah, antum jangan ngaji kepada orang yang nggak tahu di mana adanya Allah. Enggak. Itu orang yang nggak ada harganya. Kalau Allah di mana aja nggak tahu, bagaimana kok Allah di mana nggak tahu? Apalagi mengatakan Allah tidak ada di atas, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah, tidak di atas, tidak. Ya berarti tidak ono Allah ini ono. Allah tidak di mana-mana. Allah fis sama dalam ayat, dan ayat itu muhkam. Sama maknanya Allah berada di atas ketinggian. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa maknanya 'ala wartafa'a, tinggi di atas arsy. Dan kita kan dalam sebuah kaidah tentang sifat Allah kan, ketika disebutkan sifat Allah yang sama dengan makhluk dalam hal nama dan makna, maka itu sama dalam hal makna. Makna loh jemaah, sama saja antara Allah dengan kita itu sama dalam hal makna.
Allah turun ya kita pun turun, sama maknanya, turun ya turun. Tapi yang berbeda dengan kita tentu apanya? Hakikatnya, kaifiatnya tentu beda karena laisa kamitslihi syai'. Jadi kita tetapkan kalau urusan makna ya jelas karena itu bahasa Arab. Karena itu bahasa Arab. Yang di bahasa kita sendiri mudah memahami. Bahkan anak kecil juga tahu apa itu wajah, apa itu tangan. Tangan Allah, wajah Allah. Sama makna tangan dengan kita, namun yang beda itu hakikat, kaifiat. Maka kita serahkan karena Allah tidak menyatakan bagaimana kaifiatnya. Nah sekarang para salaf ketika ditanya ayna Allah, kan ada hadisnya, hadis Hakam As-Sulami ketika menampar budak perempuannya karena menghilangkan kambingnya. Ditamparnya, lalu dia datang kepada Rasulullah menyesali, ya Rasul, saya menyesal telah menampar anak atau budak wanita, budak hamba saya perempuan, dia ditugaskan atau disuruh ngangon kambing, gembalakan kambing, kambingnya hilang, ditampar. Ya Rasul, menyesal saya, ingin memerdekakan budak itu. Kata Nabi, jangan dulu, harus dilihat mukmin dia iman atau tidak. Yani jangan-jangan dia kafir. Kalau kafir nggak boleh dimerdekakan. Maka dites oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil anak itu. Ditanya oleh Nabi, aina Allah? Jadi pertanyaan Nabi, di mana Allah? Ini untuk menguji seorang mukmin atau bukan mukmin. Lalu kata Nabi setelah itu budak itu menjawab, Allah fis sama. Nabi benarkan takdir Nabi. Kemudian budak tadi ditanya oleh Nabi, waman ana? Siapa aku? Kata Nabi, anta Rasulullah. Engkau Rasulullah, engkau utusan Allah. Lalu kata Nabi kepada Hakam As-Sulami, i'tiqha, merdekakan budak ini. Fa innaha mu'minah, karena dia mukmin. Jadi seorang mukmin itu wajib menetapkan Allah fis sama. Makna sama yakni di atas, bukan di dalam langit, bukan Allah dinaungi langit, tidak. Karena tidak ada yang menaungi Allah SWT dari makhluk. Ini dari langit adalah makhluk. Hatta arash, Allah istiwa di atas aras bukan berarti Allah itu duduk di atas aras, sehingga kalau arasnya nggak ada, Allahnya jatuh. Kayak kita duduk di kursi, kursinya diambil, jatuh kita ke lantai. Lah, istiwa di atas. Dan Allah tidak butuh kepada arsy, karena aras Allah yang menciptakan, namun aras makhluk yang paling besar. Dan itu pembahasan nanti kita di pembahasan asma dan sifat. Jadi para salaf menegaskan, bahkan Nabi sendiri, Nabi ketiga, subhanallah jemaah. Jadi Nabi menyatakan Allah di atas itu dengan lisan beliau, dengan praktek beliau. Ketika Nabi di padang Arafah, saat Nabi berkhutbah, khutbah Arafah di hadapan 124.000 para sahabat saat itu yang hadir ketika haji wada, itu Nabi SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, kata Nabi kepada para sahabatnya, hal balagtu, bukankah aku telah menyampaikan agama kepada kalian? Maka kata para sahabatnya, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi setelah itu? Kata Nabi, Allahumma syhad. Nabi angkat jarinya ke atas, Allahumma syhad. Lalu Nabi arahkan kepada para sahabat, lalu Allahumma syhad, ya Allah saksikan bahwa para sahabatku telah mengakui kalau aku telah menyampaikan risalah. Ini menunjukkan, Nabi nunjuk ke atas, Allahumma, ya Allah, sambil menunjuk jarinya ke atas, menunjukkan Allahnya di mana coba? Allahnya di atas. Maka Imam Al-Juwaini itu pernah merasa bingung, stres dia ditanya oleh muridnya. Karena Imam Juwaini termasuk yang berpemahaman ahli kalam, termasuk yang berpemahaman Allah itu tidak ada di mana-mana, atau Allah itu yakni ada di mana-mana, atau Allah itu tidak bertempat. Maka muridnya mengatakan, ya, wahai Imam, sudahlah, jangan kita melihat dalil-dalil Allah ada di mana, Allah tidak ada di mana-mana. Ini bagaimana kita membuang perasaan kita saat kita doa kepada Allah. Hati ini selalu terpaut ke atas. Itu yang membuang perasaan itu. Fitrah kita, membuang fitrah itu kita nggak bisa, nggak sanggup, kita nggak bisa. Bagaimana kita membuang fitrah itu? Kalau doa Allahumma mesti ke atas pikiran kita. Ndak Allahumma ke bawah sini, ndak ada. Ke atas selalu. Bagaimana membuang fitrah naluri manusia ini? Maka apa kata Imam Juwaini, Imam Haramain, Imam Al-Juwaini, dia mengatakan, yakni hamadani hayarani hamadani, katanya. Si Hamadani telah membuat saya bingung, katanya. Dia tepuk dada, dia tepuk jidatnya sampai dia turun dari mimbar. Jadi fitrah manusia, fitrahnya menyatakan Allah fis sama. Belum nas-nas dari dalil seperti itu. Ya.
Jadi akidah kita mengikuti akidah para salaf tentang Allah di mana. Kemudian fa innahum, kata Ibnu Mas'ud, kanu abarra hadhil ummati quluban. Karena para sahabat itu mereka yang paling baik hatinya. Allah yang memuji. Jadi Ibnu Mas'ud ngomong begini bukan tanpa dalil, cuma kan di dalam Quran Allah memuji isi hati para sahabat. Yabtaguna fadlan minallah. Mereka itu mengharap karunia Allah. Yang ngomong begitu tuh Allah kepada para sahabat. Jadi sahabat itu dipuji luar dalam. Ya, maka kata Ibnu Mas'ud, lebih yang paling baik hatinya dari umat ini, wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Jelas karena gurunya Rasulullah. Maka di antara ulama yang paling dalam ilmu tentu sahabat. Lalu setelah itu tabi'in. Ya. Lalu wa aqallaha takallufan. Sahabat itu yang paling sedikit bebannya dalam beragama. Tidak ribet agamanya mereka itu. Beda dengan kita ya, kita itu subhanallah memberatkan diri dalam beragama. Karena kita memang mengada-ada yang dalam agama tidak mensyariatkan. Para sahabat tidak. Wa aqwamaha hadiyan, yang paling lurus petunjuknya, wa ahsana halan, yang paling baik kondisinya. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu kaum yang telah Allah pilih untuk menemani Nabi dalam berjuang membela agama ini. Betul tidak? Sahabat yang dipilih. Dan antum jangan mengkhayal, aduh ya Allah kenapa ya saya nggak dihidupkan di zaman sahabat, di zaman Rasul. Ya ikhwan, belum tentu. Bisa jadi kalau antum pembela Abu Jahal, maka nikmati hidayah yang sekarang Allah berikan, syukuri. Kita menjadi pengikut para sahabat, alhamdulillah. Jangan seolah menyesali, kenapa aku nggak di zaman Rasul, aku akan bela Rasul. Belum tentu. Di barisan mana kita kalau di zaman Rasul nanti? Takut kita malah di barisan Abu Jahal, waliyadzubillah. Maka syukuri hidayah. Kita hidup jauh di zaman Rasul SAW, ribuan tahun, namun Allah memberikan hidayah. Kemudian fa'arifu lahum fadlahum wa liiqamati dinihi. Dan yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasul dalam menegakkan agama sahabat itu. Fa'arifu lahum fadlahum, maka pelajari oleh kalian, ketahui oleh kalian keutamaan mereka, wattabi'uhum fi atharihim, dan ikuti jejak mereka, kata Ibnu Mas'ud. Inilah yang dimaksud dengan salaf jemaah. Maka yang mengikuti mereka disebut salafi. Jadi penisbatan salafi, penamaan yang syar'i, penisbatan yang syar'i, ya. Dan istilah salafi itu istilah yang di zaman dahulu, tentu di zaman sekarang pun, untuk menunjukkan kelurusan seseorang dalam beragama. Contoh, Imam Az-Zahabi punya kitab namanya Siyar A'lamun Nubala, kitab tarajim, kitab biografi para ulama dari zaman beliau sampai zaman sekarang. Kitab ini menjelaskan tentang biografi para ulama. Nah, Imam Az-Zahabi rahimahullah, ketika beliau menjelaskan biografi di antara ulama, di antaranya ketika beliau menjelaskan biografi Imam Daraqutni, ya, maka kata Imam Az-Zahabi tentang Imam Daraqutni ini menunjukkan kata salafi ini merupakan kata yang diungkapkan oleh ulama dulu menunjukkan lurusnya agama seseorang. Ujian, kata Imam Az-Zahabi, lam yadkhul hadha rajul fi ilmil kalam. Orang ini, itu Daraqutni rahimahullah, tidak pernah masuk kepada aliran filsafat ilmu kalam. Wala khadhafi, dan tidak masuk ke dalam aliran ilmu kalam. Bal kana salafiyan, bahkan dia seorang salafi. Maknanya apa jemaah? Jadi dia itu bukan orang sesat yang masuk kepada ilmu kalam, tapi dia orang yang lurus agamanya, yaitu salafi. Jadi istilah salafi istilah untuk menunjukkan baiknya seseorang. Makanya kalau kita sekarang, dia salafi bukan? Kayaknya bukan. Kenapa? Dia suka nyembah-nyembah kubur. Nah, berarti bukan. Dia salafi bukan. Kenapa? Kok dia kayaknya kalau zikir muter-muter pakai ini. Oh, berarti bukan salafi. Karena kalau zikir muter-muter kayak kesurupan, kadang itu sekarang tuh dia di YouTube muter. Oh, bukan salafi berarti. Yani ada penyimpangan orang ini dalam agama. Kalau dia seorang yang mengajarkan agama, maka jangan duduk di majelisnya, karena dia bukan salafi. Jadi salafi itu ditinjau dari lurusnya di dalam beragama. Baik.
Azan belum? Hah? Ya wis. Tapi azan dulu loh juga. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena mereka yang berada di atas petunjuk yang lurus. Nah, berapa dalil kita ikhwan dari definisi salafi? Definisi salaf di sini ada berapa dalil? Satu, At-Taubah 100. Dua, hadis khairun nas. Lalu yang ketiga, perkataan Anas bahwa zaman semakin lama semakin apa? Semakin buruk. Berarti mananya zaman yang paling awal tentu yang terbaik. Dan perkataan Ibnu Mas'ud, kita ini harus mengikuti salaf sahabat. Nah, kita mendapat faedah dari penulis, kata beliau, fi masail. Dari pembahasan ini ada beberapa faedah. Pertama, bayanul murad bis salaf. Penjelasan tentang yang dimaksud dengan salaf. Siapa mereka? Anahumul qurunul mufadalatul ula, yaitu generasi yang mulia dari generasi awal dari umat ini. Siapa generasi awal tadi dalam hadis? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dalam riwayat Ahmad apa? Dan atba' tabi'it tabi'in. Pengikut. Jadi setiap orang kan satu generasi jamaah ya. Jadi 100 tahun satu generasi itu. Dan kita hidup tidak akan sampai seperti itu. Jadi manusia itu satu generasi 100 tahun. Dan manusia hidup paling satu generasi saja. Tidak mungkin ada orang hidup sekarang 200 tahun. Apalagi kata Nabi, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 sana. Umur umatku hanya 60-70 saja. Maka jenengan sekarang yang sudah umur 70 berarti sudah habis sebenarnya. Karena kata Nabi 60-70. Apalagi yang 72, 75, 80 itu sudah kelewatan. Sudah harus siap-siap saja. Kalau nggak besok ya, maka perbanyak. Itu kan indarul maut, ya, peringatan kematian itu ya umur kita. Makanya saya heran, orang umur bertambah kok malah ditepukin pakai niup lilin. Heran kan ya? Itu umurnya berkurang, harusnya muhasabah. Semakin dekat ke lubang kubur harusnya. Tambah lagi seumur, ya. Dan mensyukuri ya bukan dengan niup lilin cuma. Nah, itu baru azan sah. Baik, contoh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Berkata muallif dari beberapa dalil yang telah disebutkan, ada beberapa faedah. Yang pertama tadi bayanul murad bi as-salaf, penjelasan tentang yang dimaksud dengan salaf. Wa annahum, yaitu mereka al-qurun al-munfadalatul ula, itu generasi yang dimuliakan dari generasi awal dari umat ini. Ada berapa? 3 atau 4 karena khilaf. Yang roji banyak disebutkan 3, namun dalam riwayat Imam Ahmad disebutnya ada 4. Baik. Kemudian asan yang kedua, faedah dari dalil yang disampaikan oleh muallif, anna khairiyata anna sahabah khairun nas, bahwasanya para sahabat adalah manusia yang paling baik. Wahum salafu al-ummah fi abwabil khair. Perhatikan di sini, dan mereka adalah pendahulunya dari umat ini dalam semua pintu-pintu kebaikan. Artinya ikhwan, semua kebaikan dalam kebaikan-kebaikan agama maksudnya itu salaf yang memilikinya. Nah, di poin yang ketiga beliau mengatakan anna khairiyata sahabah, bahwasanya kebaikan sahabat itu amatun fi kulli abwabiddin, kebaikannya mencakup seluruh kepada bab-bab agama. Artinya semua bab agama, maknanya apa? Jadi salaf, para sahabat itu benarnya dalam semua bidang agama, baik dalam urusan ibadah, apalagi urusan akidah, termasuk urusan jihad, termasuk urusan terhadap pemerintah. Maka jangan sampai ada orang mengatakan, iya salaf itu sahabat baik dalam masalah jihad ya, tapi urusan sikap kepada penguasa itu salah, keliru katanya. Tidak, semuanya. Maka tidak ada istilah kita ini sekarang ya, akidahnya akidah salafi, akhlaknya akhlak tablighi katanya. Lalu siasanya politik ikhwani. Kok gado-gado enak, tapi beragama dengan manhaj gado-gado tidak boleh. Semuanya harus dari salaf, ya akidahnya, ya akhlaknya. Kemarin kita mendapatkan faedah dari Syekh Ali Hasan Hafizahullah Al-Halabi di daurah kemarin. Faedahnya apa? Kata beliau, dakwahnya ahli bid'ah, dakwahnya orang yang sesat dan menyimpang, kenapa bisa diterima di masyarakat berjamaah? Karena dibungkus dengan akhlak yang baik, dibungkus dengan akhlak. Hatta agama Nasrani, berapa banyak orang murtad dari Islam karena sebab dakwah agama Nasrani dibungkus dengan apa? Dengan akhlak. Senyum, ramah, ngasih indomie. Kenapa kita enggak demikian jemaah? Ramah, kita senyum, kasih kiai-kiai kita, kasih sarung Pak, monggo. Tiap lebaran kasih sarung, kasih kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita. Orang awamnya kasih, kumpulkan, kasih sembako. Demikian. Gelontorkan dana, kita kumpulkan untuk mereka. Bungkus. Bagaimana kalau kita yang dakwah mengajarkan kebenaran kalau dibungkus dengan akhlak? Bahkan kita, kata Syekh Ali Hasan Hafizahullah, ahwaj ilal akhlak. Bahkan kita lebih butuh untuk membungkus dakwah kita dengan akhlak. Bahkan kita meyakini dalam banyak dalil bahwa Allah sekali-kali tidak pernah memisahkan antara akidah dengan akhlak. Allah mengatakan dalam banyak ayat dan juga Rasul SAW dalam hadis. Misalnya jemaah, dalam hadis Nabi mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Ini akidah atau ibadah? Man kana yu'minu billah, akidah bukan?
akidah, lalu diikuti dengan akhlak. Man kana yu'minu billah wa yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Muliakan tamu. Ini apa jemaah? Memuliakan tamu ini apa? Akidah atau akhlak? Akhlak. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Akhlak bukan ini? Akhlak digabungkan dengan iman, dengan akidah. Maka kita ini kadang ikhwan meremehkan, merasa sudah akidah mantap, ngaji sudah lama, akidah mantap. Akhlak di antara bentuk akhlak, orang salafi pinjam uang tidak bayar, padahal dia mampu bayar. Kenapa? Bahkan ini luar biasa pentingnya jemaah. Masalah utang jangan diremehkan, banyak. Bahkan anak di antara salah satu korbannya. Artinya orang pinjam uang tidak bayar, padahal dia mampu. Atau alam. Ini akhlak. Makanya Nabi mengatakan tentang wanita. Disebutkan kepada Nabi, ada wanita yang kana yani tasummu an-nahar wa taqumu lail walakin tudhi jiranaha. Ada wanita yang rajin sholat, rajin puasa, namun mengganggu, menyakiti tetangganya. Maka kata Nabi, la khaira fiha, la khaira fiha, tidak ada kebaikannya. Hiya finnar, dia nih yang rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, kata Nabi, di neraka. Finnar, ingat ikhwan, sebuah kaidah mungkin anak nggak tahu sampaikan kantung atau belum. Sebuah kaidah, kalau disebutkan finnar di dalam neraka, maknanya terancam neraka ya ikhwan. Jadi wanita tadi terancam neraka, bukan pasti masuk neraka, tidak. Pezina finnar, pezina di neraka, maknanya terancam neraka. Wa qulu dolalatin finnar, bid'ah itu sesat di neraka, ini terancam. Maka jangan baper dulu kalau ada orang, aduh anak ini dibidah-bidahkan, ya berarti anak ini masuk neraka. Anak terancam, bisa jadi diampuni oleh Allah. Namun kalau sudah ashabun nar, maknanya memang betul-betul pasti masuk neraka. Ashabun nar. Ashab itu apa? Penghuni. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi, waladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Ini neraka pasti ini. Kata Nabi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku dari umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, lalu dia mati mendengar tentang aku, lalu dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa dari Islam ini, maka dia min ashabin nar. Nah, maka ashab di sini apa jemaah? Bukan dia finnar, tapi ashabin nar. Sebagaimana kelompok yang menyimpang, kata Nabi, satabtariq ummati ala 30 wa 70 firqatan kulluha fi, atau ashab kulluha fi finnar. Yani kelompok-kelompok yang sesat menyimpang ini terancam neraka. Belum tentu, tapi pasti belum terancam, bahaya. Hati-hati sesat menyimpang dari sunnah ini. Jadi jangan baper. Ini kan orang, aduh anak diancam tuh sama Wahabi. Ancamannya apa? Neraka katanya. Sopo sih ngancam jemaah? Memastikan neraka. Nah, taib ya. Jadi apa namanya? Kebaikan para sahabat adalah mencakup seluruh bab-bab agama. Taib. Kemudian ar-rabi'ah, faedah yang keempat dari pembahasan tadi, anna al-khairiyata tuqil bi mururiz zaman. Bahwasanya kebaikan-kebaikan itu semakin berkurang dengan bertambahnya waktu. Maka zaman kita sekarang jemaah tidak lebih baik dari zaman, atau zaman kita sekarang ini masih lebih baik daripada zaman nanti anak cucu kita. Anak cucu kita akan berarti lebih buruk lagi, fitnah, lebih dahsyat lagi fitnah dan penyimpangan. Maka kita harus membentengi ya, anak-anak kita. Kemudian yang kelima, annal intima lis salaf, bahwasanya al-intima yakni menisbatkan diri kepada salaf, yakni saya ini salaf, pengikut salaf atau salafi, intima'un lil khairi li khairil qurun, yakni menasabkan kepada generasi yang terbaik. Di mananya saya salafi ini pengikut kepada generasi yang terbaik, wa intima'un lil haq, dan itu penyandaran kepada kebenaran.
Jadi muslim itu tidak boleh menamakan diri yang macam-macam yang keluar dari jalur syariat. Tidak boleh menamakan saya Islam anu, nggak boleh. Saya Islam anu, kan ada ya? Iya, Islam maksudnya Islam ini Islam itu gitu loh, coba. Nggak boleh. Islam hanya satu saja. Boleh saya ahli sunnah, saya salafi, saya sunni dan semisalnya. Itu boleh karena memang disebutkan ada nasnya, ada dalilnya. Taib. Satu hal yang ingin saya sampaikan jemaah sekalian, di antara ini catatan yang penting untuk catat. Banyak di antara kita yang alergi dengan ada istilah salaf ini kan mulia. Kemudian kok sekarang ada embel-embel salafi wahabi. Ya. Padahal kalau salafi benar, tapi kalau wahabi itu enggak, entah datang dari mana. Ada istilah salafi wahabi sekarang? Ada. Bahkan katanya salafi itu adalah dia itu menamakan diri yang lain setelah dulunya wahabi. Maka sekarang sebut saja mereka ini katanya salafi wahabi. Ini tidak benar jemaah. Tidak ada yang namanya aliran wahabi. Ada aliran wahabi yang dimaksudkan wahabi itu yang dibahas oleh para ulama. Ya, ini penting ya untuk mencatat. Wahabi yang dimaksud oleh para ulama, Wahabi yang dimaksud oleh para ulama adalah Wahabi yang disandarkan kepada orang yang bernama Abdurrahman bin Abdul Wahhab bin Rustum. Dia alirannya Khariji al-Ibadi, sekte Ibadi dari sekte Khawarij yang sangat sesat. Khawarij ya, Khawarij itu ahli yang suka mengkafirkan di luar golongannya. Yang meninggal Al-Mutafi. Kapan dia meninggal? Pada tahun 197 jemaah Hijriyah. Ya. Yang dia berasal dari Shimal Al-Afriqi, berasal dari Afrika Utara. Shimal itu apa? Janub, Shimal Selatan ya, Afrika Selatan. Baik. Dari mana keterangan ini diambil? Ada sebuah kitab. Dari mana keterangan ini diambil? Ada sebuah kitab namanya Al-Mi'yar. Antum catat nama kitabnya, Al-Mi'yar Al-Mu'rib, Al-Mi'yar Al-Mu'rib, Mu'rib Al-Mi'yar Al-Mu'rib fi fatawi ahli al-Maghrib. Al-Mi'yar Al-Mu'rib fi fatawa atau fi fatawi ahli al-Maghrib. Di jilid yang ke-11 halaman 168 disebutkan ya. Dan yang ngarang kitab ini siapa ya kawan? Yang ngarang kitab ini ini tentang kumpulan fatwa ahli al-Maghrib. Maghrib itu Maroko. Maghrib, Maroko. Yang ngarang kitab ini siapa? Al-Imam. Jadi supaya nanti antum paham tentang fitnah ini. Sebentar, Wahabi disandarkan kepada siapa tadi? Abdurrahman bin Abdul Wahhab bin Rustum. Antum catat tanggal matinya ya, dan berasal dari mana. Kemudian pembahasan ini diambil dari kitab apa tadi? Al-Mi'yar Al-Mu'rib fi Fatawa Ahli al-Maghrib jilid 11 halaman 168. Siapa yang menulisnya? Al-Imam Al-Wansharisi. Al-Imam Al-Wansharisi yang wafat tahun 914. Al-Imam Al-Wansharisi ini wafat tahun berapa? 900. Ini penting. Tahun ini penting jemaah. Penting menulis tahun tentang masalah yakni biografi para ulama ini. 914 Hijriah. Berarti abad 9 ya. Baik. Beliau berkata di kitab itu, Su'ila Al-Khami. Lihat, ini nama lain lagi. Al-Khami ditanya. Al-Khami
Al-Khami, dia namanya Ali bin Muhammad Al-Khami. Siapa Ali bin Muhammad Al-Khami? Dia mufti negeri Andalusia. Mufti, ulama besar yang memberi fatwa di negeri Andalusia, ya. Dan di Shimal Afriqiyah. Mufti negeri Andalus dan negeri Afrika apa tadi? Mufti di negeri apa? Afrika apa Shimal? Al-Janub, la Janub selatan jemaah. Shimal utara. Salah, utara, Shimal. Utara, Afrika Utara. Beliau ini mufti, siapa namanya tadi? Ali bin Muhammad Al-Khami. Al-Khami. Mufti siapa? Mufti negeri mana? Andalus dan Afrika Utara. Kapan meninggalnya mufti ini? Imam Al-Khami, mufti ini meninggal tahun 478. 478. Ditanya mufti ini, siapa namanya tadi? Al-Khami, Ali bin Muhammad Al-Khami, ditanya an ahli balad, tentang penduduk negerinya yang bana indahumul wahabiyun masjidan, di mana kaum Wahabi, berarti ini kawan, supaya ini Wahabi ini mana? Ini maksud siapa Wahabi ini? Ya, dan lihat tahun pengarangnya, lihat ulama yang fatwa di tahun berapa dia berfatwa. Maka kapan matinya yang berfatwa ini? 470 lebih, ya tersalah, lebih tidak masalah, yang penting 472 atau 78. Apa kata beliau fatwa? Ditanya tentang orang yang di negeri mereka membangun masjid, yang membangun kaum Wahabi, Al-Wahabiyun, kaum Wahabi membangun masjid. Ma hukmus sholati fiha? Apa hukum sholat di masjid yang dibangun Wahabi? Maka Imam Al-Khami menjawab. Imam Al-Khami, Imam Ali bin Muhammad Al-Khami yang wafat di tahun 478 berfatwa, menjawab apa kata beliau? Hadhihi firqatun kharijiyah. Ini firqah Wahabiyun, ini firqah Khawarij. Lihat jemaah, firqah Khawarij yang dhalah, yang sesat, kafirah, yang kufur akidah mereka. Wahabi ini, qata'allahu dabiraha minal ard. Semoga Allah membinasakan kaum Wahabi ini. Kaum Wahabi ini. Yajibu hadmul masjid, maka wajib hancurkan masjid Wahabi ini. Kata Imam siapa tadi? Al-Khami, hancurkan masjid itu. Wab'aduhum an diyaril muslimin, dan jauhkan Wahabi ini dari kaum muslimin. Ini bahaya loh jemaah. Ternyata ini diselewatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal Wahabi yang dimaksud adalah dia siapa tadi? Abdurrahman bin Abdul Wahab bin Rustum. Karena Muhammad bin Abdul Wahab jemaah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wafatnya beliau ini lahir tahun 1115, wafatnya tahun 1206. Jauh zamannya. Entah masih di alam apa Syekh Muhammad bin Wahab ini ketika adanya fatwa ini. Jadi Wahabi yang dimaksud adalah pengikut dan ajaran siapa? Abdurrahman bin Abdul Wahab bin Rustum. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dimaksud oleh Imam Al-Khami ini. Lihat tahunnya jemaah, lihat tahunnya. Kan kita ini memang ngawur di masyarakat ini. Yang menyedihkan lagi, katanya Imam Syafi'i katanya akidahnya Asy'ari. Loh kok bisa jemaah, wong Syafi'i itu lahir tahun 150 saat Imam Abu Hanifah wafat, itu Syafi'i lahir. Maka matal imam wa wulidal imam. Mati imam dan lahir imam. Ini 150 itu wafatnya Abu Hanifah, lahirnya Syafi'i. Lalu meninggalnya Syafi'i kapan? 204. Syafi'i meninggal. Tahun berapa Syafi'i meninggal? 204. Lalu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari jemaah lahirnya saja tahun 260. Syafi'i wafat 204. Berapa tahun kaceknya? Yani Syafi'i wafat, Syekh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari kan belum lahir. Berapa tahun jeda waktunya? Sekitar 60 kurang 4. Berapa?
56 tahun baru Imam Abdul Hasan lahir setelah Syafi'i wafat. Loh, Syafi'i apa belajar agama dari alam kubur kepada Imam Abdul Hasan Asy'ari yang ada di alam rahim, di alam arwah? Kan aneh bin ajaib kalau Syafi'i akidahnya Asy'ari. Ini subhanallah, termasuk masalah fatwa sesatnya Wahabi itu dia mentalbis sejarah. Jadi fatwa ini Imam Al-Khamil ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Wahab At-Tamimi yang lahir di Saudi Arabia, yang wafat di tahun 1206. Nah, jadi kesimpulannya di sini para jamaah sekalian, berarti ada 3 poin ya. Ada 3 nama juga yang antum harus hafalkan. Pertama, yang nulis kitab siapa? Imam Al-Wansharisi, ya. Yang menceritakan tentang fatwa siapa? Al-Lakhami, tentang sesatnya Wahabi, dan Wahabi yang dimaksud adalah Abdurrahman bin Abdul Wahhab bin Rustum, dan tidak ada kaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka keliru kalau dikatakan sekarang Salafi Wahabi. Wahabi sing ndi dimaksud? Wahabi singgang piro yang dimaksud? Sing ndi Wahabi yang dimaksud ya? Maka antum jangan terlalu heboh dengan tuduhan Wahabi. Terus antum bukan Wahabi. Ya. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Oh ya, jangan panjang-panjang nulis pertanyaan. Pendek saja. Baik. Ada pertanyaan kan di luar tema. Teman kuliah anak ingin sekali mengikuti kajian salaf, namun orang tuanya selalu melarangnya karena khawatir. Bagaimana cara menyikapinya? Nah, pertama, doakan orang tua yang karena belum mengenal dakwah yang hak, karena memang di masyarakat dakwah, dan itu hal yang sunatullah. Karena kalau dakwah nggak ada tantangannya, ya enak, lancar-lancar. Para nabi, bahkan nabi diusir, bahkan pengusiran nabi zaman beliau dakwah di Taif, jemaah. Itu nabi, manusia berbaris dan nabi disuruh lewat, diusir dari kampung Taif sambil dilempari dengan sendal, dilempari dengan batu sampai berdarah-darah Rasulullah SAW, sambil diteriaki. Itu kan pengusiran, naudzubillah, yang nggak ada kita dakwah sambil diusir seperti itu sekarang. Walaupun ya ada yang diusir, tapi kan nggak sampai begitu. Ya. Kemudian ini menunjukkan berarti dakwah wajib ada musuhnya sebagai bentuk ujian. Maka adanya firqah yang sesat di akhir zaman ini ujian bagi orang yang beriman. Apakah terpengaruh dengan firqah tersebut sehingga terjatuh ke dalamnya, atau kokoh iman dan pemahamannya? Ujian. Yang kedua, selain setelah kita mendoakan semoga beliau mendapat hidayah orang tua kita itu, yang kedua, bisa mengkaji, mempelajari ya, ilmu, kajian-kajian salaf, bisa sementara mengikuti dari kajian-kajian yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas di media sosial, misalnya membaca buku-buku yang benar sambil bertanya kepada ustadz, dibimbing oleh ustadz bertanya, itu silahkan seperti itu. Sementara belum mampu untuk menghadiri majelis. Adapun kalau beliau misalnya dan tidak melarang secara keras, jadi artinya kita secara sembunyi-sembunyi mengaji, itu tidak masalah. Karena larangan orang tua untuk ngaji adalah larangan yang batil, yang tidak perlu ditaati. Tetapi para jamaah tetap kedepankan yang lebih hikmah, tentu minta izin dan seterusnya, atau dijelaskan dengan penuh hikmah, dikasih buku mungkin orang tua kita agar dia memahami. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Kalau ada ikhwan dan akhwat sudah belajar manhaj salaf, akan tapi sikap atau perilakunya kurang baik. Contoh, terkadang dia kasar sama mertuanya atau tetangganya. Apakah sifat itu ilmunya kurang, menancap dalam hati, atau kurang menancap dalam hati, atau ada hal lain? Taib. Ikhwan bin Jazakumullah, seseorang yang terjatuh kepada kesalahan, perhatikan ini, dan ini sebuah kaidah ya. Manhaj salaf maksum, tidak ada salah sedikit pun. Namun orang yang mengikuti manhaj salaf tidak harus maksum, bahkan para sahabat tidak maksum, apalagi kita. Maka bisa saja seorang terjatuh kepada perbuatan dosa, dan ada dosa adalah berakhlak yang buruk, durhaka kepada orang tua,
Bisa saja orang terjatuh kepada maksiat yang lain. Tapi itu bukan berarti manhaj salaf ini manhaj yang keliru, tidak. Seseorang bisa terjatuh kepada kesalahan. Dan bukan hanya orang yang sudah ngaji salaf, bahkan secara umum manusia terjatuh. Namun fil ghalib, perhatikan ikhwan, perhatikan ini. Namun secara umum orang yang sudah mengaji salaf, dia orang yang selalu berada di atas kebenaran, menjauh dari perbuatan dosa dan maksiat secara umum. Bahkan banyak orang yang hijrah taubat dari perbuatan dosa dan maksiat karena sudah mengaji salaf. Yang tadinya pegawai bank keluar dari bank. Bahkan kemarin cerita di Jambangan jemaah, ada saudara kita yang kerja di pabrik rokok Sampurna sebagai manajer dengan gaji 17 juta per bulan. Dia tinggalkan karena sudah ngaji. Tinggalkan. Yang dulu suka musik, suka joget, sekarang tidak pernah lagi. Yang dulu merokok berhenti rokoknya, yang korupsi berhenti korupsinya, yang suka kedukun berhenti karena sebab ngaji. Secara umum orang setelah ngaji salaf akan berubah baik. Namun 1-2 tidak perlu kita perhatikan. Wajar 1-2 dari beberapa orang. Nah, itu menunjukkan atas apa? Bisa jadi kelemahan iman. Orang sudah ngaji namun futur, lemah iman sehingga terjatuh. Bahkan ada orang yang sudah ngaji salaf sendiri, dia dikit-dikit dengar musik, pelan-pelan, takut ketahuan, atau pakai ini. Ada, tidak menutup kemungkinan bisa terjatuh. Namun selayaknya hal itu, dan secara umum memang orang yang sudah ngaji salaf akan semakin lurus dalam akhlak, dalam adab, dalam beribadah. Yang dulunya tidak pernah ke masjid, sekarang ke masjid tiap hari. Ini itu menunjukkan kebaikan. Jadi banyak faktor, bisa jadi karena lemahnya iman, atau bisa jadi memang karena ilmu. Karena tidak setiap orang yang ngaji salaf itu ilmunya sama, tidak. Ada yang mungkin masih kurang ilmu sehingga terjatuh kepada dosa dan maksiat. Nah, bagaimana tentang pendapat Ustadz kaidah ambil baik dan buang buruknya dalam mengambil ilmu agama? Ini pemahaman yang sesat jemaah. Perhatikan, ini ada syubhat. Jangan pilih-pilih Ustadz. Ini bagaimana mensikapinya? Bisa benar dan bisa salah ucapan itu. Kalau jangan pilih-pilih Ustadz, yang maksud Ustadz ahli sunnah, maka ini benar. Maka ini benar. Kita ngaji kepada ustadz siapapun, jangan fanatik kepada ustadz. Ngaji kepada ustadz manapun selama dia ahli sunnah. Adapun kalau jangan pilih-pilih ustadz, maka ini keliru. Kalau dimaksud adalah ustadz yang sesat pun kita ngaji kepadanya, karena Imam Nusairin mengatakan, inna hadal ilma din fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu agama, ilmu ini adalah bagian dari agama kalian, maka perhatikan dari mana kalian mengambil agama. Jangan sembarangan ngaji. Jadi dirinci ya, perkataan jangan pilih-pilih ustadz ini. Adapun ambil baiknya buang buruknya, ini perlu diperinci. Perlu diperinci jemaah. Kalau dalam hal mengambil ini menerima kebenaran, maka dari manapun ambil kebenaran. Hatta dari iblis sekalipun, kebenaran diambil. Ini dalam hal menerima qabulul haq dari siapapun. Dari Yahudi ambil qabulul haq. Tapi talabul haq, mencari kebenaran, tidak boleh dari orang kafir, tidak boleh dari orang sesat, tapi harus dari orang yang lurus akidah dan manhaj. Mencarilah jemaah. Makanya Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah tentang ada setan yang mengajarkan kepada Abu Hurairah ayat kursi ketika mau tidur dibaca, fala yazal minallahi hafid hatta tusbih, tidak, maka akan dijaga oleh Allah sampai subuh. Kata Nabi, sadaqaka wal kadzub, itu benar yang disampaikan, namun dia ini pendusta, ini setan. Artinya ambil kebaikannya. Maka bedakan dalam hal apa jemaah? Qabulul haq wa talabul haq. Kalau qabulul haq, menerima kebenaran, dari manapun, dari tong sampah pun ambil. Tong sampah, kalau ada kebenaran, kalau ada emas, ambil tidak? Ambil. Tapi jangan mencari emas di tong sampah, ngorek-ngorek emas di tong sampah. Paham di sini jemaah ya? Ini kaidah tentang ambil baiknya, buang buruknya. Lalu dari mana kita bisa tahu ini baik, ini buruk? Ustadz sembarang didatangi, maka orang yang tersesat itu ya begitu. Ngaji semua jadi syubhat numpuk, bingung, akhirnya saya gelundung. Waliyadzubillah. Baik. Ustadz, apakah yang lebih diutamakan antara akikah dan kurban? Jemaah, seseorang diwajibkan untuk akikah adalah orang tua, bukan kita, bukan anak, tapi orang tua yang wajib. Maka kalau kita belum diakikahi misalnya, maka kita tidak perlu mengakikahi diri, walaupun boleh ya.
walaupun boleh mengakikahi diri. Tapi beberapa ulama mengatakan tidak perlu karena bukan kewajiban kita akikah itu. Kalau kita belum diakikahi orang tua kita dulu. Coba kalau memaafkan orang tua kita kalau dia mampu dan tidak mau akikah, dan kalau memang dia tidak mampu maka Allah memaafkannya. Adapun kurban berkaitan kewajiban kita, maka kapan kita mampu berkurban, maka kita berkurban. Tidak perlu kita untuk memikirkan akikah atau tidak, karena batilnya pemahaman di masyarakat katanya tidak boleh kurban kalau belum akikah. Enggak ada kaitan jemaah sekalian. Ya. Dan tidak boleh juga diniatkan bareng. Ya niat kurban plus akikah. Karena kaedahnya jemaah kalau ibadahnya itu serupa boleh digabungkan niat. Ya. Namun kalau berbeda jenis seperti qobliyah subuh, niat sekalian salat subuhnya misalnya nggak boleh. Ya. Jadi antum tidak akan pernah qobliyah selamanya karena diniatkan bareng dengan subuh. Nggak boleh jemaah. Baik. Bagaimana hukum mengakikahi anak dengan membeli kambing di salah satu yayasan yang kita tidak tahu untuk bentuk kambingnya? Masalah bolehnya boleh jemaah, namun lebih afdal untuk kita melihat, menyaksikan disembelihnya. Karena bisa jadi dia bukan jualan kambing, ternyata jualan gulai. Ya, dia sudah jadi gulai gitu. Karena akikah itu harus diniatkan, ini kambing, bahkan disebutkan namanya. Ini sunnahnya, bismillah, Allahu Akbar, hadihi akikatu fulan bin fulan. Sebutkan nama bayinya, disebutkan ta'yin kambingnya. Maka jemaah, wallahi lebih abdal kita ini menyembelih sendiri, panggil tukang jagal untuk ngurusnya, bayar upahnya, masya Allah. Kita bagi sendiri, dan sunnahnya akikah itu dibaginya matang jemaah. Terus penting wa yudbahu anhu yauma sabi'ihi, yang penting sembelihkan hari ketujuhnya jemaah. Adapun masalah masaknya nanti malam besoknya insyaallah tidak masalah, yang penting sembelihkan atas namanya. Kalau tidak mampu hari ketujuh bagaimana? Berdasarkan asarnya Aisyah radhiyallahu anha di ke-14-nya. Kalau tidak mampu juga di 14 tidak sempat ya ke-21-nya. Jadi kelipatan 7 jemaah. Nah, makanya kalau tidak mampu untuk masak di hari ketujuh, ya sudah sembelihkan hari ketujuh, lalu diurusi dagingnya nanti dimatangkan malamnya atau besoknya, dibagi, undang orang-orang gembira dengan makan-makan. Dan akikah seperti kurban, boleh disimpan oleh kita sebagiannya, boleh sedekahkan kepada fuqara wal masakin, dan boleh dihadiahkan. Jadi yang diundang itu yang makan silakan, dah harus fakir miskin, teman, kerabat. Kita bersyukur gembira atas kelahiran anak. Wallahu a'lam bis-shawab. Ustaz, ana bertanya, ana pernah diundang tetangga acara walimah akikah. Kok akikah kabeh saiki? Ada yang akikah sekarang? Taib. Dalam undangan tertulis acara akikah, tapi saat ana datang ternyata isi acaranya membaca tahlil dan seterusnya. Iya, memang mereka niatnya akikah, namun dibumbui dengan acara-acara hadrah, baca. Bahkan mungkin bisa jadi bayinya diputarkan salawat gitu kan. Ini tidak, ya ini niatnya memang akikah. Nah, bagaimana sikapnya para jamaah? Undangan ada dua macam. Pertama undangan walimah, yang kedua undangan selain walimah. Sebagian ulama yang wajib dipenuhi undangan karena ada hadis man lam yujib da'wah faqad 'asallaha wa rasulah. Siapa yang tidak memenuhi undangan saudaranya, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul. Maka dari segi dalil ini menunjukkan undangan, memenuhi undangan hukumnya wajib. Haram kalau dia tidak ada uzur untuk mendatanginya. Namun kewajiban ini diberikan syarat oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di antara syaratnya pertama, terlepas dari khilaf ya undangannya walimah atau selain walimah, kewajiban ini bersyarat. Dengan syarat apa? Pertama, yang mengundang orang Islam. Karena Nabi mengatakan hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim atas muslim. Di antaranya ijabatu dakwah, memenuhi undangan. Dan Nabi mengatakan muslim atas apa? Kafir atau muslim lagi? Muslim. Maka memenuhi undangan yang wajib itu undangan yang muslim. Yang kedua jemaah, tidak memberatkan undangan itu. Kalau antum di mana ini, di Suwaluh ini, Krian, yang undang orang Semarang, apa harus ke Semarang antum? Maka karena dia jauh dan memberatkan, atau dia lebih hajat untuk misalnya ibunya sakit, istrinya sakit, boleh tidak penuhi undangan tersebut dan tidak berdosa karena menunggu istri yang sakit. Jemaah, ada faedah yang besar tentang istri sakit. Sahabat Utsman bin Affan
Nabi tidak izinkan ikut perang Badar karena menunggu istrinya yang sedang sakit. Bahkan setelah itu wafat istrinya. Selesai perang Badar, Nabi diberikan kemenangan oleh Allah. Pulang-pulang istrinya Utsman bin Affan, ini menantu Nabi berarti Utsman, putri Nabi, meninggal. Menunjukkan, kata para ulama, jamaah sekalian, Utsman Nabi larang ikut perang Badar al-Kubra, yang Allah jamin orang ikut perang Badar masuk surga semuanya. Keutamaan orang ikut perang Badar, bahkan dinilai ini sahabat ikut perang Badar atau tidak. Kalau ikut perang Badar sudah dianggap mulia, lebih mulia dari sahabat-sahabat yang tidak ikut perang Badar. Nah, Utsman dilarang Nabi tidak boleh ikut perang Badar demi untuk merawat siapa? Istri. Menunjukkan jamaah besar pahala kita merawat istri kita sedang sakit. Insya Allah. Maka antum praktekan. Ya. Anda sering sampaikan, berbuat baik kepada istri, menyenangkan istri itu ibadah. Istri loh jemaah. Kita ini kan kadang masya Allah baik kalau sama orang, teman, tetangga, teman-teman, apa grup, oh, masya Allah. Kepada istri miskin, istrinya nggak pernah dibelikan hadiah. Istri miskin minta apa? Engkau aing, insya Allah engkau ya. Terus engkau aing gitu jawabannya. Mas aku kepengen orang mas, iya engkau insya Allah. Temennya masya Allah. Kalau sama temennya masya Allah. Bicaranya juga kurang ramah. Sama istri harus mesra aja, mesra. Nabi panggil Aisyah, ya Aisyah. Nabi panggil istrinya Aisyah, ya Aisyah. Ini panggilan manja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puji istri. Dek, malam ini kok yo peteng ya malam ini. Kenapa ini mas? Ternyata karena bulannya ada di wajahmu. Senang. Ibadah lah, masya Allah. Ini kasihannya jomblo ya. Kita ngerayu istri gitu ibadah. Jomblo siapa yang mau dirayu? Anak orang tidak boleh jemaah. Anak orang tidak boleh dirayu. Kasihan walau jomblo. Demi Allah tidak ada yang paling menderita kecuali jomblo. Maka segera, jangan dilama-lamakan, segera. Ya. Masya Allah. Ada kisah jemaah. Ada seorang syekh menasihati jamaahnya, cuma pujilah istri itu ibadah. Puji dandan, istri dandan, sudah capek dandan. Walaupun mungkin jelek ya dandannya belepotan, tapi nanti masya Allah dek, nggak ada lah yang dandan kok yang ini. Nggak ada macam elek misalnya, siapa apa? Puji masakannya. Ada jamaah yang merasa betul-betul dia itu tidak pernah selama ini memuji istri, maka ketika pulang dia praktekkan. Dia pulang ke rumah, istrinya menyodorkan makanan. Maka ingat kepada nasihat syekh tadi. Maka sang suami ini mengatakan kepada istrinya, masya Allah deh, ini soto enak sekali, masya Allah, nggak ada soto masakan enak seperti ini. Kata istrinya, kurang ajar kamu mas, katanya. Berpuluh-puluh tahun kamu tidak pernah muji masakan saya. Ini soto tetangga ngirim barusan, kamu puji, katanya. Nah ini loh akibat tidak pernah muji istri. Ya. Maka antum hati-hati kalau mau puji. Ini masakannya siapa? Jangan sampai masakan saya mas, oh masya Allah, makanya masakan masya Allah. Ya, baik. Jadi apa yang harus tentang undangan tadi? Apa yang harus kita lakukan? Syarat berikutnya kata Syekh Utsaimin, kalau ada maksiat maka tidak boleh didatangi. Jadi tidak lagi wajib. Maka bisa jadi antum minta udzur, ya. Nah, yang jadi masalah boleh minta udzur, apa udzurnya? Maka insya Allah ya demi kemaslahatan ya udzurlah, karena ada hajat atau karena sakit. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diajak untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim alasannya apa? Maaf saya sakit, ini sakim, saya sakit. Maksudnya sakit apa jemaah? Sakit hati melihat kekufuran, bukan sakit badan. Ini tauriah namanya. Maka antum diundang hal seperti itu, mohon maaf saya sakit. Sakit apa? Sakit hati. Ya. Jadi tidak boleh kalau ada maksiat. Adapun kalau undangan secara umum hukum asalnya halal, ya, namun ada masuk sedikit maksiat ya tidak apa-apa. Karena ya, misalnya di rumahnya banyak gambar atau lah itu tidak masalah, datangi hal-hal seperti itu. Adapun kalau hukum asalnya, maka ingat ikhwan, sebuah kaidah begini. Apa hukum? Katanya kita ini silaturahim acaranya, namun yaitu tadi ada acara, ya, acaranya potong tumpeng, ada ikhtilat dan semisalnya, maka ini berarti hukum asal acaranya halal, namun masuk dosa di dalamnya. Maka ini berbeda dengan yang acara hukum asal yang acara haram. Acaranya apa? Misalnya acaranya majlis judi misalnya, jelas berarti acaranya haram. Acaranya apa? Acaranya dangdutan misalnya, berarti kan kita mendatangi majlis dangdutan. Maka hukum asalnya memang haram. Ya, jadi terikat masalah ada keharaman atau tidak.
Terus cuma dalam hal undangan yang kedua selain walimah termasuk akikah dan semisalnya, sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Jadi yang wajib itu akikah. Adapun yang selain dari yang wajib itu walimah. Adapun selain walimah, walimatul urus yakni pernikahan, maka selain itu sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan wajib apapun undangannya muslim. Nah, terlepas khilafiyah ini, wallahu alam bisawab. Jadi undangan kita wajib bedakan dalam hukum syariat. Ada undangan walimatul urus dan ada undangan selain dari sekedar misalnya undangan makan, maka penuhi undangan dan ini lebih selamat. Ana mau bertanya, apakah yang dimaksud ilmu tasawuf dan satu lagi apakah dalam Islam mengenal karomah? Nah, kalau karomah dalam Islam, mengenal karomah yang Allah berikan kepada orang saleh, orang yang bertakwa di antara waliullah. Namun Allah tidak memberikan karomah kepada ahli bid'ah, orang yang sesat menyimpang. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau melihat ada orang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, maka timbang dengan Quran dan Sunnah. Timbang. Jadi kalau dia orang yang di atas Quran Sunnah lalu menampakkan suatu keajaiban, itu karomah namanya. Dan karomah seperti mukjizatnya para nabi, datangnya tidak bisa dibuat. Maka kalau ada orang menampakkan kekebalan, misal ditampakkan, ini loh aku iso kebal lagi, itu bukan karomah, tapi itu adalah gharamah. Gharamah, yakni tipu daya syaitan, yakni sihir. Sihir itu jemaah. Walaupun dia baca ayat, walaupun dia kalau dia berani menampakkan keajaiban, bisa kebal bakar, bisa kebal senjata tajam misalnya, maka itu bukan karamah tapi gharamah, yakni tipu daya syaitan. Maka tolak ukurnya dia di atas sunnah, di atas kebenaran atau tidak. Dan cirinya kalau karamah tidak bisa didatangkan oleh orang yang memilikinya, tapi dia datang sendiri dari Allah secara tidak sengaja. Kadang dia sendiri bingung dengan datangnya karamah tersebut. Ada orang ditabrak mobil mental, lalu tiba-tiba dia biasa saja. Dia sendiri bingung, ternyata dia karamah. Tapi kalau gharamah bisa dibuat, bisa didatangkan. Ayo mau break, ayo mobil tabrak saya. Ternyata dia memang tidak apa-apa, maka itu bukan karamah. Jelas bedanya. Maka kalau gharamah kepada orang yang orang ahli ma'asi. Jemaah, bagaimana orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah wudu, tidak pernah sholat Jumat, pakaiannya telanjang, atau ya buka dada jalan-jalan di pinggir jalan, lalu tiba-tiba bisa menampakkan keahlian di luar kebiasaan manusia, bisa terbang, bisa menghilang. Apa itu karamah? Orang tidak pernah sholat, apa pantas mendapat karamah dari Allah? Nah, ini salah satu contoh. Jadi ada sihir, ada karamah. Adapun masalah tasawuf, ya, ini pembahasan panjang, memerlukan kepada daurah. Allah alam bisawab, yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Dan insyaallah untuk pertemuan berikut kita kembali mengaji kitab min usul aqidatus sunnah wal jamaah. Allah alam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,